diringankan sejauh pelepah kurma belum kering. Apakah kita tega ketika ngasih bunga? Ya Allah, ringankanlah siksa bapak saya selama bunga ini belum kering. Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, silahkan disiksa kalau sudah kering. Kita Muhammadiyah ini banyak yang pengobatan menabur bunga segala macam. Kalau Salafi itu haram hukumnya menabur bunga-bunga di atas kuburan itu. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Ini dia Pak Mujiman yang menjadi kebanggaan para Salafi Wahabi. Pak Mujiman ini katanya sebagai pendakwah Muhammadiyah dan menjadi kebanggaan para Salafi Wahabi. Tetapi benarkah Pak Mujiman ini adalah seorang Muhammadiyah yang asli? Kali ini kita akan melihat bagaimana pendapat Bapak Mujiman sesuaikah dengan pendapat Muhammadiyah secara organisasi. Silakan disimak. Baik, terima kasih. Pada saat ziarah kubur, dulu Nabi pernah membawa pelepah kurma. Nah, pertanyaannya itu ya, Nabi pernah membawa pelepah kurma. Lalu kemudian orang ketika ziarah kubur membawa bunga. Baik, kita cermati dalam hadis itu. Nabi pada saat itu tuh tidak sedang ziarah kubur, Nabi itu sedang lewat. Di situ dikatakan marra biqabraini, Nabi lewat. Jadi Nabi tidak ada niat untuk ziarah kubur, tapi Nabi pas lewat. Pada saat lewat, Nabi mendapati keduanya sedang disiksa. Nah, jadi keduanya sedang disiksa. Yang pertama dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amma ahaduhuma, adapun salah satunya disiksa itu karena la yastabri mim baulihi, tidak bersih ketika buang air kecil. Jadi salah satu siksa di kubur, alam kubur, mayoritas itu karena tidak bersih ketika pipis. Jadi inna ammata, sesungguhnya mayoritas. Jadi kata Nabi, sesungguhnya mayoritas adzabil qabri, siksa kubur, itu karena tidak bersih pada saat pipis. Nah, adapun yang kedua itu disiksa karena yamshi fil ardi bin namimah, karena suka mengadu orang, bukan mengadu domba ya. Jadi gimana? Suka mengadu orang, jadi orangnya diadu. Nah, dia tumbak cucuan. Maka kemudian karena suka mengadu domba atau mengadu orang ini, tumbak cucuan, itu menjadi salah satu sebab siksa kubur. Nah, Nabi pada saat ketika lewat mengetahui itu, beliau berinisiatif untuk memintakan syafaat sementara. Maka Nabi ambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, satu ditaruh di kubur sebelah dan sebelahnya. Dan Nabi memintakan syafaat, ya Allah, ringankanlah siksanya sejauh pelepah kurma ini belum kering. Jadi ini syafaat Nabi, bukan doa ziarah. Ini syafaat Nabi. Syafaatnya sifatnya sementara, selama pelepah kurma belum kering. Andai ini dikiaskan dengan bunga, ya tidak nyambung. Wong pelepah kurma kok karo bunga. Kalau mau nyambung, ya pelepah kelapa. Ya kan yang mirip. Masuk kias beda bunga sama pelepah kurma. Nah, kalau mau kias ya yang mirip, pelepah kelapa, pelepah apa meneh, sawit, apalagi yang mirip. Tapi andaikan itu mirip, itu tidak nyambung. Kenapa? Karena itu syafaat Nabi, doanya juga nyun sewu, diringankan sejauh pelepah kurma belum kering. Apakah kita tega ketika ngasih bunga? Ya Allah, ringankanlah siksa bapak saya selama bunga ini belum kering. Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, silahkan disiksa kalau sudah kering. Apa tegel? Kan pemahaman terbaliknya gitu. Jadi ringankanlah siksa selama belum kering. Berarti kalau sudah kering, nah boleh disiksa. Nah, sehingga itu adalah syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan merupakan tata cara
berziarah. Demikianlah kata Pak Mujiman, bahwa tabur bunga bukan tata cara berziarah. Kok beda ya dengan pendapat dari Muhammadiyah? Malah sama dengan pendapatnya Ustadz Salafi, contohnya pendapat Al-Mukarram Khalid Basalamah ini. Bahkan mengatakan tabur bunga tidak ada contohnya. Jadi yang menaburi bunga ini itu tidak pernah ada contoh. Dan juga sama dengan pendapat Al-Mukarram Firanda Andirja, yang mengatakan bahwa tabur bunga tidak ada dalilnya. Apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Tidak ada dalilnya masalah ini ya. Tidak ada dalilnya. Coba kita simak pendapat resmi dari Muhammadiyah. Artinya pemahaman agama Islam mereka itu, orang-orang Salafi tadi, itu ada banyak memiliki kemiripan dengan paham atau pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Maka disebut juga Salafi itu sama dengan tadi Wahabi. Di mana samanya? Yaitu dalam bidang pemurnian tauhid melalui Al-Quran dan hadis dengan meninggalkan pendapat ulama. Makanya mereka ini menurut kita, potret saya, mereka memahami Islam, memahami Al-Quran dan hadis itu secara detail. Artinya apa yang tertulis di nas, kayak itulah pemahamannya. Coba kalau mengubur mayat, kita Muhammadiyah ini banyak yang umpat-umpatan, menabur bunga segala macam. Kalau Salafi itu haram hukumnya menabur bunga-bunga di atas kuburan itu. Nah kalau kita mungkin masih agak moderatnya apa? Ada apa-apa aja ditabur bunga, karena bunga yang hidup itu diidentikan dengan ketika Nabi meletakkan pelepah kurma di atas kubur seseorang. Jadi selama kambang itu masih sigar, maka insya Allah dosa-dosa orang dalam kubur itu diampuni. Nah, itu kan nanti menggunakan akal kita. Tapi kalau Salafi, mana dalilnya Nabi menabur bunga? Jelas sudah, Muhammadiyah memperbolehkan menabur bunga dan bahkan termasuk yang mengamalkan tabur bunga. Demikian sama dengan yang diamalkan oleh warga Nahdiyin. Pendapat Pak Mujiman ini tentu saja bertolak belakang dengan pendapat Muhammadiyah sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Nur Muslim. Padahal Pak Mujiman ini mengaku seorang Muhammadiyah. Kok bisa beda ya? Seharusnya kan sama. Ini malah lebih mirip dengan para pendakwah Salafi Wahabi. Apakah Pak Mujiman ini adalah Salafi yang menyusup ke Muhammadiyah? Wallahu a'lam.